Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di KBM Mapel PPKN untuk pertemuan kedua di kelas 12 MIPA maupun IPS. Sebelumnya kita telah melakukan pertemuan yaitu penjabaran mengenai materi-materi yang akan kita bahas di semester ganjil ini. Dan untuk pertemuan hari ini kita akan membahas memasuki bab 1 yaitu mengenai kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Ya, sesuai dengan tadi yang saya ucapkan bahwa kita akan masuk di bab 1, maka kita akan mulai membahas materi pertama di bab 1. Pada bab ini, kalian akan diajak untuk menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Di akhir pembelajaran pada bab ini, diharapkan kalian menjadi warga negara yang selalu menyeimbangkan hak dan kewajiban. Dengan kata lain, kalian menjadi warga negara yang selalu mendahulukan kewajiban daripada hak. Kalian baru menuntut hak setelah kewajiban dilakukan. Pada pembelajaran di kelas 11, kalian sudah diperkenalkan dengan konsep hak asasi manusia. Menurut kalian sama atau tidak makna HAM dengan konsep hak warga negara? Untuk mengetahui jawabannya, coba kita cermati uraian materi berikut ini. Yang pertama mengenai makna hak dan kewajiban warga negara. 1. Konsep hak. Nah, di dalam konsep hak ini, kita harus tahu dulu pengertian hak itu sendiri. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa hak merupakan semua hal yang kalian peroleh atau dapatkan. Nah, jadi hal yang kita peroleh atau dapatkan ini bisa berupa kekuasaan ataupun kewenangan. Nah, misalnya hak untuk belajar, berarti kita memiliki kewenangan untuk belajar. Atau hak untuk menjadi presiden, berarti kita memiliki kewenangan untuk berkuasa. Jadi inilah secara umum pengertian hak, yaitu segala hal yang kita peroleh atau kita dapatkan. Lalu yang kedua, setiap hak yang diperoleh merupakan akibat dari dilakukannya atau dilaksanakannya kewajiban. Nah, jadi di sini hak itu kita dapatkan setelah kita melakukan kewajiban kita, gitu. Jadi contohnya adalah ketika kita belajar kan kewajiban ya. Maksud saya ketika kita bekerja, contohnya ketika kita bekerja itu adalah kewajiban kita, di mana dalam bekerja itu kita melaksanakan tugas-tugas. Oleh karena itu, setelah tugas-tugas yang kita kerjakan, misalnya selama sebulan, nah berarti kita akan memperoleh gaji. Gaji ini disebut hak. Oleh karena itu, inilah yang disebut hak, di mana akibat dari kewajiban yang telah kita laksanakan. Seperti itu. Lalu di sini hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Nah, jadi hak asasi manusia sudah kita terima dari lahir. Jadi setiap manusia mempunyai hak asasi manusia. Nah, di sini hak asasi manusia sifatnya universal. Nah, sifatnya universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang. Nah, jadi apapun status kewarganegaraannya, baik itu warga negara asing maupun warga negara Indonesia, pasti memiliki HAM, hak asasi manusia. Dengan kata lain, akan tetapi hak warga negara dengan
hak asasi manusia itu berbeda tipis, seperti itu. Kalau hak asasi tadi sifatnya universal, tidak terpengaruh status keluarga negara seseorang, tetapi hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan. Dengan kata lain, tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia. Nah, jadi seperti ini. Nih kita lihat di sini, hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Nah, jadi kalau hak warga negara itu hanya sebatas mereka atau dia yang memiliki status kewarganegaraan. Jadi terikat dengan negaranya. Sedangkan hak asasi manusia itu hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir gitu. Jadi tidak terpengaruh dia dari mana, negaranya di mana, orang tuanya siapa, itu nggak ada pengaruhnya dengan hak asasi manusia. Nah, akan tetapi dapat dikatakan bahwa semua hak asasi manusia merupakan hak warga negara. Nah, di sini kan hak asasi manusia kan universal, berarti di dalamnya sudah termasuk hak warga negara. Nah, misalnya hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan Republik Indonesia adalah hanya hak yang dimiliki oleh warga negara Indonesia saja. Nah, tidak berlaku bagi orang yang bukan warga negara Indonesia. Namun, hak untuk menduduki jabatan di dalam pemerintahan itu adalah termasuk dari hak asasi manusia. Jadi hak warga negara merupakan bagian hak asasi manusia. Seperti itu. Kalau hak warga negara, contohnya tadi, setiap orang berhak untuk mendapat posisi, setiap orang berhak untuk menduduki posisi pemerintahan atau menjabat sebagai posisi pemerintahan di Indonesia bagi mereka yang berkewarganegaraan Indonesia. Jadi warga negara asing boleh nggak menjadi presiden? Boleh nggak menjadi anggota MPR, DPR? Oh, tidak boleh. Oleh karena itu termasuk hak warga negara. Tetapi hak warga negara yang tadi saya contohkan itu termasuk dalam hak asasi manusia. Seperti itu. Sampai sini mudah-mudahan paham ya. Nah, lalu di sini hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Ya, tadi seperti yang saya jelaskan tadi. Dengan kata lain, tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia. Akan tetapi, dikatakan bahwa semua hak asasi manusia juga merupakan hak warga negara. Seperti itu. Ya. Jadi konsep hak di sini, hak adalah sesuatu yang kita dapatkan atau kita peroleh. Ada dua macam hak, hak asasi manusia dan hak warga negara. Hak asasi manusia tidak ada pembatasnya. Dan hak asasi manusia ini sifatnya universal, berlaku dimanapun dan kapanpun oleh siapapun. Nah, sedangkan hak warga negara itu hanya berlaku kepada warga negara suatu negara tersebut. Misalnya hak warga negara Indonesia berarti hanya diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Misalnya tadi yang saya contohkan ya. Jadi apabila si A ingin menjadi presiden, maka dia harus berkewarganegaraan Indonesia. Nah, seperti itu. Namun, hak warga negara ini merupakan bagian dari hak asasi manusia. Jadi, di sini kita bisa lihat bahwa maknanya yang sangat luas, cakupannya yang sangat luas adalah hak asasi manusia. Cakupannya yang terbatas adalah hak warga negara. Sampai sini mudah-mudahan kalian paham. Lalu yang kedua, kita masuk ke konsep kewajiban. Ya, apa sih kewajiban?
segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, jadi karena penuh tanggung jawab, maka ada akibatnya apabila kita tidak melaksanakan kewajiban. Jadi kewajiban ini merupakan suatu keharusan, wajib, seperti itu. Kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh setiap warga negara, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, seperti yang saya bilang tadi, apabila tidak dikerjakan akan mendapatkan sanksi. Nah, di sini karena sifatnya harus, maka apabila tidak dilaksanakan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Lalu yang ketiga, kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Dengan kata lain, kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut. Jadi, seperti halnya dengan hak asasi manusia, maka kewajiban asasi manusia ini tidak ada pembatasnya, berlaku oleh setiap orang dimanapun dan kapanpun. Seperti itu. Jadi tidak ada dibatasi oleh apapun. Nah, sementara itu, kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Nih, kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Seperti itu. Akan tetapi, konsep kewajiban warga negara memiliki cakupan yang lebih luas. Ya, yang lebih luas karena meliputi pula kewajiban asasi. Misalnya, di Indonesia menghormati hak hidup merupakan kewajiban setiap orang terlepas apakah dia warga negara Indonesia atau bukan. Adapun kewajiban bela negara hanya merupakan kewajiban warga negara Indonesia. Sementara warga negara asing tidak dikenakan kewajiban tersebut. Seperti itu. Nah, jadi konsep kewajiban warga negara memiliki cakupan yang lebih luas karena meliputi kewajiban asasi. Jadi, berbeda dengan konsep hak. Nah, kalau konsep hak tadi, hak asasi manusia di dalamnya terdapat hak warga negara. Kalau di kewajiban, konsepnya adalah kewajiban warga negara di dalamnya terdapat kewajiban asasi. Nah, jadi contohnya tadi ya, di Indonesia kan menghormati hak hidup merupakan kewajiban. Saya menghormati hak hidup kalian. Kalian berarti berhak untuk hidup gitu intinya. Saya memiliki kewajiban tersebut ya kan. Memiliki kewajiban bahwa setiap orang berhak untuk dihormati hak hidupnya. Ya, saya harus menghormati itu. Nah, berarti itu kan kewajiban warga negara Indonesia. Nah, gini deh yang lebih gampang ya. Di Indonesia itu kita kan ada Pancasila. Di dalam Pancasila itu ada nilai kemanusiaan, yaitu sila kedua. Di mana sila kedua ini menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, sehingga warga negara Indonesia harus menghormati hak hidup orang lain. Gitu. Saya memiliki kewajiban untuk menghormati kehidupan orang lain. Nah, berarti itu adalah kewajiban warga negara. Nah, terlepas dia warga negara Indonesia atau bukan. Adapun kewajiban bela negara. Nah, sedangkan bela negara ini kan merupakan kewajiban yang hanya diperuntukkan bagi warga negara Indonesia saja gitu.
Jadi, kalau tadi saya ulangi, konsep hak itu adalah hak asasi manusia, di dalamnya terdapat hak warga negara. Lalu kalau yang konsep kewajiban, kewajiban warga negara, di dalamnya terdapat kewajiban asasi manusia, seperti itu. Kalau ada pertanyaan, silakan chat saya nanti ya. Lalu di sini ada hubungan antara hak dan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan hak karena kewajiban terpenuhi. Hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan karena bagaimanapun dari kewajiban itulah munculnya hak. Dan begitu pun sebaliknya. Akan tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Memang sejatinya kalau melaksanakan hak dan kewajiban seharusnya harus secara seimbang. Tapi kan dalam pelaksanaannya tidak semulus itu. Nah, jadi masih banyak praktik pertentangan antara hak dan kewajiban ini. Ada yang seimbang dilaksanakan, ada yang hanya menuntut haknya saja, dan kebanyakan sih hanya menuntut haknya saja. Nah, seperti itu. Ya, lanjut. Belum. Maksud saya di sini, kenapa bisa terjadi hak dan kewajiban yang tidak seimbang? Nah, misalnya seperti ini. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, itu termasuk hak asasi manusia yang ada di pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Meski menjadi hak untuk mendapatkan pekerjaan dan hidup yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara belum merasakan kesejahteraan dalam menjalankan kehidupan. Betul nggak? Pasti betul, karena kita lihat di sekeliling kita banyak orang-orang yang belum mendapatkan pekerjaan, yang hidupnya belum layak, masih kekurangan, yang pekerjaannya itu sulit untuk dicari, seperti itu, pasti ada. Nah, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Apabila keseimbangan itu tidak ada, akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Nah, jadi memang sekarang kita bisa lihat kesenjangan sosial ya, yang kaya dan yang miskin itu terlihat jelas sekarang ini karena pelaksanaan hak dan kewajiban itu tidak seimbang. Seperti itu. Jadi ada orang yang bekerja keras, sangat keras gitu, lelah banget, tapi hak yang diterima itu tidak sebanding dengan pekerjaan yang ia lakukan. Nah, beda halnya ada lagi yang bekerjanya itu santai, bekerjanya itu enjoy, tapi hak yang ia peroleh itu justru melebihi tenaga yang ia keluarkan, seperti itu. Jadi inilah yang menyebabkan kesenjangan sosial, yang kayak terlihat jelas perbedaannya dengan yang miskin. Seperti itu. Bagaimana caranya biar ini tidak terjadi? Ya itu tadi, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Hak sebagai warga negara dan hak asasi manusia apabila kita mendapatkan sesuai dengan porsinya dan kewajiban yang kita laksanakan itu sesuai dengan apa yang kita harus lakukan, maka akan terciptanya kehidupan yang sejahtera seperti itu. Tapi kan ini sulit untuk dilaksanakan ya, karena kebanyakan orang hanya menuntut haknya saja, seperti itu. Ya, jadi kayak misalnya ada lagi orang kerja 30 hari lah, 30-31 hari untuk sebulan ya kan. Nah,
di pertengahan bulan dia ini nih, apa namanya, beranggapan bahwa berpendapat bahwa, ayo cepat gajian," gitu, maunya gajiannya duluan, gitu. Tapi kan kewajiban yang dia harus lakukan 30 hari atau 31 hari, tapi di tengah bulan dia seperti ingin meminta untuk gajian duluan, seperti itu. Ya, jadi ini dia yang menjadi problematika sekarang ini, ya. Nah, jadi materi kita itu hari ini seputar konsep hak dan kewajiban, maka kita akan tarik kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Yang pertama, konsep hak, yaitu hak adalah yang kita dapatkan berupa wewenang maupun kekuasaan, ya kan? Wewenang sebagai pelajar, kita berstatus jadi kalian berstatus sebagai pelajar atau mendapatkan kekuasaan, misalnya nanti kalian mendapat hak untuk berkuasa, memperoleh kekuasaan, menjadi bagian dari pemerintahan, seperti itu. Nah, jadi hak ini diperoleh berdasarkan kewajiban yang kita laksanakan. Jadi hubungan antara hak dan kewajiban itu kausalitas, sebab akibat. Sebabnya diterima hak karena kamu mengerjakan kewajiban, seperti itu. Nah, jadi untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini ada tugas, kerjakan analisis kasus halaman 1-3 di buku paket yang saya kirimkan melalui link di pertemuan sebelumnya. Jadi ada link e-book, kalian bisa download bukunya di sana, lalu kalian buka halaman 1-3, itu kalian kerjakan di buku tulis dengan soal ditulis. Tapi bagian berita analisisnya tidak perlu ditulis karena panjang ya. Yang kedua, tuliskan nama dan kelas di halaman buku yang kamu tulis. Jadi di atasnya itu kamu tulis nama dan kelas. Lalu yang ketiga, kirimkan dalam bentuk PDF Cam Scanner, itu boleh, ataupun foto ke Google Classroom. Bagi yang mengirim foto, harapkan fotonya itu jelas, tidak ngeblur ya. Lalu yang keempat, kumpulkan tugas tepat waktu. Nah, jadi saya mengharapkan kalian mengumpulkan tugas tepat waktu ya. Jangan sampai menunda-nunda karena akan keteteran kalian nantinya, seperti itu. Nah, jadi sekian pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila masih ada yang bingung mengenai konsep hak dan kewajiban, silahkan tanyakan pada saya melalui kolom komentar di Google Classroom ataupun chat pribadi. Nah, tugasnya jangan lupa dikerjakan ya, dikumpulkan paling lambat hari ini, yaitu hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, saya tunggu sampai pukul 15.00 sampai pukul 3 sore. Bagi yang terlambat mengumpulkan, itu akan saya kurangi nilainya. Ya, saya mohon dengan sangat untuk dikerjakan tugasnya, dan semoga kalian paham untuk penjelasan hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam sehat. Dadah.